Kimi berkata dengan sangat cemas, "Rekan, coba kalian periksa lagi dengan baik. Saya membeli tiket ini dengan harga tinggi, bagaimana mungkin itu palsu?" Inspektur tiket berkata dengan tidak sabar, "Setiap tiket kami registrasikan secara online dan kami tidak memiliki informasi untuk tiket ini di sini, tentu saja itu palsu. Pergi, 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 jangan mengganggu rekan-rekan di belakang." Kimi menggertakkan giginya, "Greg Napolo sialan, berani sekali dia menipu kita." Waktu itu mereka meminta bantuan Greg Napolo untuk membeli tiket ini, dan waktu itu keluarga Greg Napolo belum bangkrut. Katie merasa sedikit serba salah dan berkata, "Bibi Kimi, Astina, sekarang tidak ada waktu lagi untuk mendapatkan tiket masuk. Bagaimana kalau kalian tunggu di luar, dan ketika forum selesai, aku akan membawa dokter hebat itu untuk menemui kalian." Astina mengangguk, "Apa boleh buat, sementara hanya bisa begitu." Di dalam aula, tidak ada kursi kosong. Para hadirin duduk dengan tenang dan rapi, penuh dengan penantian. Adapun orang yang dinanti-nantikan, tidak diragukan lagi bahwa itu adalah Tuan Agung Valkyrie, tamu penting malam ini. Demi melihat Tuan Agung Valkyrie, banyak orang sudah menunggu di sini sejak tadi pagi. Dengan antisipasi para hadirin, forum resmi dimulai. Pembawa acara, penyelenggara, dan pimpinan asosiasi di semua tingkatan naik ke panggung untuk memberikan orasi. Katie, George dan Reka, Bensu duduk bersebelahan. George terus melirik Reka dengan tatapan seperti melihat musuh. Dia sekarang sangat membenci Reka, karena telah menipunya, dan membuatnya malu di depan wanita cantik. Hari ini, dia harus membalasnya. Adapun rencana pembalasan dendam ini, sudah dipikirkannya dengan baik. Ketika Siko Paseo, Presiden Asosiasi sedang memperkenalkan kontribusi pengobatan Tiongkok kepada Forum Asosiasi Medis Internasional, George tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Saya tidak setuju." Suara tidak ramah ini, langsung menarik perhatian para hadirin. Ketua Siko mengerutkan kening dan berkata, "Apakah Anda memiliki komentar tentang pidato saya? Anda dapat membicarakannya." George berkata, "Maaf, Anda salah paham. Saya tidak ingin berkomentar tentang pidato Anda, tetapi saya ingin berkomentar tentang pengobatan Tiongkok." Siko berkata, "Ingin berkomentar apa? Katakan saja, tidak apa-apa." George berkata dengan bangga, "Saya menyarankan agar pengobatan Tiongkok dihentikan dan digantikan dengan pengobatan Barat." Wow, penonton gempar. Di forum pengobatan Tiongkok, menyarankan pemberhentian terhadap pengobatan Tiongkok, ini adalah provokasi. Provokasi terang-terangan, semua hadirin melihatnya dengan melotot. Siapa pria ini? Mengapa dia begitu gila? Dia bahkan tidak memiliki rasa hormat sedikit pun terhadap pengobatan Tiongkok. Bagaimana dia bisa masuk? Sangat disarankan untuk mengeluarkan orang ini. Tidak, lebih baik diusir dari negara ini dalam batas waktu tertentu. Siko menahan amarahnya dan berkata, "Semua hal memiliki pro dan kontra, dan itu normal jika memiliki suara yang berbeda terhadap pengobatan Tiongkok. Kalau begitu tolong beritahu saya, mengapa Anda ingin memberhentikan pengobatan Tiongkok?" George berkata, "Sangat sederhana. Pengobatan Barat adalah ilmu pengetahuan, sedangkan pengobatan Cina adalah ilmu sihir. Apakah masih kurang orang yang meninggal karena sihir ini setiap tahun? Berapa banyak orang yang ingin kalian bunuh lagi? Bajingan, tak tahu malu, sampah." Semua orang yang hadir marah dan mengutuk George. Pengobatan Tiongkok adalah kepercayaan seumur hidup bagi sebagian orang ini. Dan sekarang dihina sebagai ilmu sihir, siapa yang tahan? Bahkan orang seperti Siko pun tidak bisa tidak mengeluarkan kata-kata umpatan. Omong kosong. Saat ini, pengobatan Tiongkok tersebar di seluruh dunia, dan banyak pasien disembuhkan setiap tahun. Bahkan banyak masalah yang tidak dapat diatasi oleh pengobatan Barat telah diselesaikan dengan pengobatan Tiongkok. Hadiah Nobel Fisiologi tahun lalu juga diberikan kepada praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Kamu mengatakan ini ilmu sihir. Benar-benar omong kosong. George mencibir, "Kamu tidak percaya. Aku bisa menunjukkan bukti."
Siko menarik napas dalam-dalam. Oke, silahkan tunjukkan buktinya. Jika kamu tidak bisa menunjukkannya, aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. George menjentikkan jarinya. Masuk. Pintu aula terbuka, dan beberapa dokter barat datang membawa tandu. Di atas tandu, ada seorang pasien terbaring koma. Di tubuhnya terpasang alat dan tabung medis yang tak terhitung jumlahnya. George berkata, izinkan saya memperkenalkan, ini adalah ayah saya, seorang dokter barat, yang telah belajar kedokteran seumur hidupnya. Secara kebetulan, dia mendengar bahwa pengobatan Tiongkok luar biasa, jadi dengan pola pikir ilmiah, dia bertemu dengan seorang dokter pengobatan Tiongkok terkemuka untuk mengobati sakit kepalanya. Tanpa diduga, alih-alih menyembuhkannya, pengobatan Tiongkok malah membuatnya terbaring koma. Dia pasti sudah mati sekarang, jika tidak mengandalkan alat medis barat ini untuk melanjutkan hidupnya. Bahkan dokter pengobatan Tiongkok terkemuka dapat mengobati sakit kepala biasa menjadi penyakit mematikan, apalagi para dokter pengobatan Tiongkok biasa. Dan tidak berlebihan, jika saya mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok adalah sihir. Semua orang yang hadir tercengang. Mereka mungkin mengerti situasinya. Mungkin saja ayah George ini bertemu dengan seorang penipu. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang yang tahu sedikit atau bahkan tidak memiliki pengetahuan tentang pengobatan Tiongkok berani berpura-pura menjadi dokter pengobatan Tiongkok. Ada banyak nyawa yang hilang di tangan para penipu ini setiap tahun. Reputasi pengobatan Tiongkok buruk semua disebabkan oleh orang-orang ini. Namun, generalisasi George terlalu berlebihan, mengatakan bahwa semua praktisi pengobatan Tiongkok adalah ilmu sihir. Reka mencibir. Sebenarnya Reka sudah tahu siapa yang membuat ayah George terbaring koma saat pertama kali melihatnya. Dan orang itu adalah muridnya, yang dikenal sebagai Toksin Master dari Utara. Di bawah nama seorang dokter pengobatan Tiongkok, Toksin Master memiliki identitas lain, yaitu seorang agen. Dia secara khusus bertanggung jawab untuk melakukan berbagai misi rahasia untuk Reka. Ayah George adalah mantan mata-mata Amerika Serikat. Dia mencuri informasi penting di daratan Tiongkok lalu melarikan diri dan kembali ke Amerika Serikat. Dia berada di negaranya, dan hukum di sini tidak dapat menghukumnya, jadi Reka mengirim Toksin Master untuk melakukan tugas rahasia. Toksin Master menggunakan jarum eksodia untuk membuat ayah George terbaring koma seumur hidupnya, sehingga rahasia yang diakel hanya akan membusuk di perutnya seumur hidup. Bagi Reka menyelamatkan ayah George adalah hal yang mudah. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia yang lebih mengenal jarum eksodia daripada dia. Ketua Siko menarik napas dalam-dalam dan berkata, kami bersimpati dengan keadaan ayahmu. Tapi ini bukan alasan bagimu untuk menghina pengobatan Tiongkok. Besar kemungkinannya yang kalian temui itu adalah seorang penipu, yang berbohong sebagai dokter pengobatan Tiongkok yang terkenal. George berkata, ingin saya percaya dengan pengobatan Tiongkok, sangat sederhana. Saya tidak meminta Anda untuk menyelamatkan ayah saya, tetapi setidaknya, pengobatan Tiongkok harus seperti alat medis barat ini, membuat ayah saya tetap hidup. Dapatkah kalian melakukannya? Semua orang tampak canggung. Tidak seperti pengobatan barat, pengobatan Tiongkok tidak memiliki banyak alat berteknologi tinggi untuk mempertahankan hidup manusia. Sangat sulit untuk membantu operasional sistem utama tubuh manusia seperti normal hanya dengan beberapa jarum perak. Paling tidak, sekarang di tempat ini tidak ada dokter pengobatan Tiongkok yang bisa melakukannya. Sekarang Katie sangat menyesal. Jika dari awal dia tahu George datang untuk mengacau, dia tidak akan membawa George ke sini. Dia berkata, George, kamu menggunakan kelebihan dari pengobatan barat untuk dibandingkan dengan pengobatan Cina. Bahkan jika kamu menang, ini tidak adil. Cepat turun. George, jadi, apakah kamu mengakui bahwa pengobatan Tiongkok tidak sebanding dengan pengobatan barat? Katie cemas, jangan mengambil makna di luar konteks. Pengobatan barat dan pengobatan Tiongkok memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Keduanya berkontribusi pada kesehatan manusia. Tidak ada yang harus dibandingkan.
George marah. Katie, kamu juga seorang mahasiswa kedokteran barat, tetapi sekarang kamu berbicara untuk pengobatan Tiongkok. Kamu adalah pengkhianat. Kamu yang pengkhianat. Katie marah. Reka tidak bisa duduk diam lagi dan bangkit. Dia juga sangat mencintai pengobatan Tiongkok, dan dia tidak bisa melihat pengobatan Tiongkok diinjak-injak seperti ini. Hari ini, izinkan saya angkat bicara untuk pengobatan Tiongkok. Dia berjalan ke arah George. Bensu meraih Reka. Reka, kamu mau kemana? Reka, menjaga martabat pengobatan Tiongkok. Dahi Bensu berkeringat dingin. Cepat duduk. Menurut sepengetahuan saya, pengobatan Tiongkok benar-benar tidak memiliki sarana untuk mempertahankan hidup orang yang koma. Dalam hal ini, pengobatan Tiongkok memang kalah dengan pengobatan Barat. Jika nyawa seseorang hilang karenamu, maka kamu akan berada dalam masalah. Katie juga membujuk, Tuan Reka, jangan khawatir tentang itu. Karena saya yang telah mengundangnya, maka saya juga memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya. Pergi. Sebelum dia meminta maaf kepada dokter pengobatan Tiongkok, dia tidak boleh pergi. Reka berkata dengan acuh tak acuh sambil berkata, dia sambil melangkah ke mimbar. Siko melirik Reka dan berkata, anak muda, apa yang akan kamu lakukan? Reka menamparkan wajahnya, keributan di kerumunan. Menamparkan wajahnya. Apakah dia akan menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok untuk mempertahankan hidup orang yang sedang koma? Lelucon apa ini? Para dokter Tiongkok senior saja sudah melakukan penelitian sepanjang hidup mereka dan tidak menemukan caranya. Dan orang ini tampaknya masih muda, dia seharusnya baru beberapa tahun berada di industri pengobatan Tiongkok, bagaimana dia bisa melakukannya? Siko membujuk, anak muda, saya sepenuhnya mengerti bagaimana perasaanmu, yang ingin membantu pengobatan Tiongkok berbicara. Tapi sejauh yang saya tahu, saat ini pengobatan Tiongkok tidak memiliki keterampilan medis seperti ini, kamu bisa mundur. Reka, itu membuktikan bahwa kalian kurang kompeten. Arogan. Dia bahkan menyebut Presiden Forum Asosiasi Medis kurang kompeten, pemuda ini bahkan lebih gila daripada George. George memandang Reka dengan mata acuh tak acuh dan berkata, yang dibutuhkan adalah bukti. Apakah kamu yakin bisa mempertahankan hidup ayahku? Reka, tidak, saya ingin menyelamatkan ayahmu, engah. George tersenyum, bahkan alat medis yang terhebat di dunia saja tidak dapat menyelamatkan ayahku, kamu bisa menyelamatkannya. Bukankah itu terlalu sombong? Reka, oh, pengobatan Barat tidak mampu melakukannya. Bagaimana jika saya bisa menyelamatkan ayahmu? Apakah itu akan membuktikan bahwa pengobatan Tiongkok lebih hebat daripada pengobatan Barat? George, tentu saja. Reka, oke. Jika aku bisa menyelamatkan ayahmu, kamu harus mempublikasikan permintaan maaf di jurnal medis internasional selama 3 hari dan mengakui bahwa pengobatan Barat tidak sebanding dengan pengobatan Tiongkok. George, tidak masalah. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu juga harus melakukan hal yang sama dan meminta maaf secara terbuka kepada dokter Barat. Reka mengangguk. Semua orang yang hadir tiba-tiba menjadi cemas. Menurut mereka, Reka akan kalah di taruhan ini. Lalu jika permintaan maaf dipublikasikan secara publik di jurnal internasional, mengakui bahwa pengobatan Tiongkok tidak sebanding dengan pengobatan Barat, keadaan pengobatan Tiongkok akan menjadi lebih sulit. Dan akan kehilangan martabat. Semua orang memarahi Reka dan memintanya untuk membatalkan taruhan ini. Siko juga menegurnya, anak muda, kamu tidak memenuhi syarat untuk mewakili pengobatan Tiongkok, apalagi bertaruh untuk reputasi pengobatan Tiongkok. Sekarang, cepat kembali ke tempat dudukmu, dan aku tidak akan mempermasalahkan ini. Reka berkata dengan acuh tak acuh, jika saya sampai tidak bisa melakukannya, maka pengobatan Tiongkok memang tidak sebanding dengan pengobatan Barat. Terus bagaimana dengan mengeluarkan permintaan maaf? Apa itu, jika saya sampai tidak bisa melakukannya? Pemuda ini sangat gila. Siko baru saja ingin meminta penjaga keamanan untuk menyeret Reka keluar, namun Reka sudah mulai melakukannya.
Dia mengenakan sarung tangan putihnya dan melambaikan tangannya untuk melepaskan semua jenis peralatan medis dari ayah George. Kemudian, dia mengeluarkan jarum perak dan memulai akupuntur untuk ayah George. Kaki Siko melemah dan terduduk di kursi. Sudah terlambat, dia sudah melepas peralatan medisnya. Jika tidak mengizinkan mereka untuk menyelamatkannya, ayah George pasti akan mati. Lupakan saja, biarkan dia melakukannya. Jika hal buruk terjadi, maka keluarkan saja dia dari sistem pengobatan Tiongkok, sehingga dia tidak dapat meminta maaf kepada pengobatan Barat atas nama pengobatan Tiongkok. Mereka mengoperasikan jarum perak dan menusuk titik akupuntur di otak ayah George dengan akurat. Titik akupuntur yang dirujuk dalam pengobatan Tiongkok sebenarnya adalah saraf yang dirujuk dalam pengobatan Barat. Pada saat itu muridnya Toksin Master menutup sistem saraf ayah George. Mereka hanya perlu membuka kembali sistem sarafnya, dan ayah George secara alami akan bangun. Ruangan menjadi hening.